Terus siapa yang ngasih kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun yang ada di alam raya ini teman-teman, pada dasarnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk keindahan, keteraturan, kebahagiaan itu adalah bentuk apa ya namanya? Cara Allah mengajarkan kita bagaimana kita bisa lebih mengenalnya. Tapi tentu bukan untuk menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun ya teman-teman. Tapi untuk mempelajari bahwa Allah itu maha indah. Kita mempelajari keindahan makhluk ciptanya saja itu kita sudah sangat bahagia. Apalagi kita mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mungkin kita mengenal esensinya, tetapi kita bisa mengenali Allah dari hasil ciptaannya. Nah, ada dalam hadis riwayat Muslim teman-teman, ini salah satu sifat Allah ya, Rahman ya, bahwa Allah memiliki 100 bagian rahmat. Jadi Allah menyimpan yang 99 nanti di akhirat ya, untuk orang-orang yang beriman. Nah, yang satu itu diturunkan oleh Allah ke bumi sampai sifat rahmat Allah itu dimiliki oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang, khawatir jangan sampai indungnya itu akan menginjak anaknya. Nah, jadi kalau kita baca tafsirnya Pak Kures, teman-teman, salah satunya kata beliau, tentu sekali lagi tidak bisa kita samakan Allah dengan apapun. Tapi Allah mengajarkan kita tentang kasih sayang itu seperti apa. Nah, makanya Allah mengajarkan jangankan manusia, binatang aja bisa menyayangi anaknya. Itu saking menggambarkan dahsyatnya cinta Allah yang ada di alam raya ini, padahal baru turun satu, teman-teman. Yang 99 itu masih disimpan ya, untuk nanti makhluk Allah yang beriman kelak di akhirat. Jadi yang sekarang ini, yang satu ini diberikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang itu taat ataupun yang durhaka. Ini satu. Ya, karena itu bentuk kerahiman Allah. Kita semua diberikan kesempatan untuk memilih beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasih sayang Allah sekali lagi tadi semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, bahkan imbasnya sampai kepada seorang atau bukan seorang seekor induk yang menyayangi anaknya, saking sayangnya mengangkat kakinya jangan sampai anaknya terinjak. Oleh sebab itu teman-teman, mencintai alam adalah sama dengan kita menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis ya. Nah, ada fakta yang menarik teman-teman. Kalau kita mau lebih mengenal Nabi ya, kalau tadi Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang pada Nabi Muhammad SAW. Ternyata saking sayangnya Nabi dengan yang ada di sekelilingnya, beliau sampai memberi nama ya teman-teman ya terhadap barang-barang ataupun binatang yang ada di sekeliling Nabi. Di sini kita bisa lihat ternyata Rasulullah punya banyak kuda. Ini cuma beberapa yang saya tampilkan. Ada Qoswah, artinya cepat ketika berjalan. Atir, berlari dengan cepat. Asabbu, berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Nah, kuda ini digunakan Nabi kalau untuk lomba. Ternyata Nabi Muhammad senang lomba kuda, teman-teman. Al-Wardu, kemerah-merahan, karena saking indahnya ya, diberikan nama Al-Wardu. Sabahatun, kuda yang jalannya begitu kencang, dan seterusnya. Jadi bukan hanya binatang, bahkan barang-barang Nabi dikasih nama sama beliau. Ada Al-Uqob buat bendera Nabi ketika perang, ada Zulfikar, gelas Nabi namanya Ar-Royan, mangkok Nabi namanya Al-Ghorra, tikar Nabi namanya Al-Kas, dan seterusnya. Nah ini apa artinya teman-teman? Nabi sangat mengapresiasi apapun yang ada di sekeliling beliau. Itu bentuk apresiasi dan kasih sayang Nabi kepada semua yang membantu Nabi dalam kehidupannya. Kan tanpa kuda beliau nggak bisa kemana-mana. Tanpa pedang beliau nggak akan bisa menegakkan keadilan. Tanpa gelas beliau nggak bisa minum. Jadi bahkan mimbar Nabi pernah dikisahkan menangis ya ketika seorang sahabat mencoba untuk menggantinya karena sudah lapuk. Tapi mimbar itu nangis karena nggak mau diganti. Nah itu kan menunjukkan betapa Rasulullah sangat dekat ya dengan apapun yang ada di sekeliling beliau. Ada potensi spiritual yang dimengerti oleh Rasulullah yang kita belum mengerti ya teman-teman. Dan itu sangat menginspirasi kita untuk menghargai apapun yang ada di sekeliling kita. Bahkan Jabal Uhud itu ya ada dalam sebuah hadis itu kan Rasulullah pernah bersabda ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Bayangkan gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Jadi Rasulullah sangat memahami dimensi spiritual alam yang ada di sekeliling beliau. Dan itu perlu kita pelajari sebagai bentuk tadi kita menghargai apapun yang Allah sudah anugerahkan kepada kita semua ya teman-teman. Ini contoh lain. Rasulullah juga pecinta kucing. Saya yakin teman-teman tahu itu. Salah satu kucingnya Nabi itu namanya Muiza. Nah, ada sebuah riwayat itu bahwa suatu hari Rasulullah pernah mau berangkat sholat. Nah, Muiza ini tidur di atas jubahnya Nabi.
Nah, karena saking sayangnya sama Muizah, Rasulullah sampai motong ya bahan yang apa bahan jubah beliau supaya nggak membangunkan Muizah karena dia sedang tidur di atas jubah Nabi. Nah, itu kan menunjukkan Nabi sayang banget ya sama binatang. Kalau kita mungkin udah diusir ya, sudah dihus gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah memilih memotong jubahnya agar Muizah tetap bisa tidur dengan nyaman. Kita kebayang ya Rasulullah sangat hatinya sangat lembut dan sangat penyayang. Dan itu adalah fakta yang sangat menarik ya. Jadi kita akan sadar bahwa Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak membawa kebaikan bagi siapapun. Nah, kalau tadi sudah contoh-contohnya, sekarang kita perkuat lagi. Kita tahu nggak fungsi kita? Nah, sekarang kita ke diri kita ya teman-teman. Kita tahu nggak fungsi kita di alam raya ini untuk apa? Teman-teman juga pasti belajar apa lagi teman-teman yang dari PTIK ini udah hafal banget ayat ini nih. Ya, dan teman-teman yang lain tentunya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di situ kita tahu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu tepat Allah menggunakan kata khalifah dalam Al-Quran teman-teman. Karena kata khalifah itu berbeda dengan qawam, itu berbeda dengan imam. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, teman-teman ya, berarti laki-laki adalah pengayom perempuan, pengayom pendidik, pendukung gitu ya. Jadi qawam itu bukan pemimpin ya teman-teman, tapi pelindung pengayom, bukan pemimpin, tapi pelindung dan pengayom. Nah, di situ juga Allah tidak menggunakan kata imam. Bukan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi imam. Bukan. Karena imam itu sekedar pemimpin. Jadi kalau kita sholat ada imam, berarti yang memimpin sholat, kita makmum yang di belakangnya. Khalifah ini adalah kata yang paling tinggi, teman-teman. Dia di atas qawam, dia di atas imam, dan dia bukan itu. Khalifah ya khalifah. Khalifah artinya kalau kita lihat dalam kamus El-Badawi itu dan lisanul Arab ya tentunya teman-teman, itu maknanya adalah pengganti, God representator, pengganti Allah. Bayangkan, kita menjadi pengganti Allah, perwakilan Tuhan di muka bumi. Itu adalah posisi tertinggi yang dimiliki manusia dalam mengemban peran kekhalifahannya di muka bumi. Maka kita nggak bisa menjadi khalifah kalau tadi buminya nggak baik, kata Mbak Alfian. Buminya nggak baik-baik saja, gimana kita mau jadi khalifah? Yang mau dipimpinnya ini berantakan gitu. Kan kalau pemimpin yang dipimpin kan harus harmonis ya Mbak Alfian ya. Jadi kalau pemimpin bisa dikatakan baik kalau lingkungannya ini baik. Ya, kalau lingkungannya nggak baik, kita nggak jadi khalifah yang baik. Nah, makanya untuk menjadi khalifah yang baik, kita tadi kata Mbak Alfian, apapun yang bisa kita lakukan untuk pelestarian lingkungan. Apapun yang bisa kita lakukan. Bukan lagi 3R ya, udah 5R ya Mbak ya. Bahkan ada satu lagi Mbak Alfian kalau di pesantrennya Umi Wahidah. Kalau tadi Mbak Alfian itu 5R, kalau di pesantren Umi Wahidah kan 3R ya biasa, terus tapi tambah 1R lagi. Jadi reuse, recycle, satunya lagi rupiah. Karena dari Rukiah. proses reuse, recycle kata Umi Wahidah itu menghasilkan rupiah. Oh, oke. Jadi berarti 6 ya, 6R ya Mbak Alfian ya. 6R ya sekarang. 6R. Itu menarik karena nanti kan ujung-ujungnya ya manusia siapapun pasti senang uang ya. Gimana dari aktivitas itu dia bisa menghasilkan tadi bukan cuma kegiatan besar tapi alhamdulillah juga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu kan menarik teman-teman. Nah, makanya tadi untuk menjadi khalifah lakukan tadi 6R itu maka kita berhak dikatakan menjadi khalifah. Kalau nggak ngelakuin yang itu kita nggak berhak dikatakan sebagai khalifah teman-teman. Ya, jadi ingat fungsi kita sebagai pengganti Tuhan di sini. Pengganti Tuhan kan dalam Al-Quran apa? Allah, alhamdulillahi rabbil alamin kan. Allah adalah pengatur ya, pengatur alam raya. Maka kita diberikan kesempatan sebagai khalifah untuk menjadi pengatur alam raya, manajer ya, yang mengatur sustainable tadi ya, supaya sustain, nggak boleh habis ya. Nanti ada kajian tematiknya di belakang. Nah ini tadi apa yang disampaikan sama Mbak Alfian ini juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tibraya ya tentang syarat seseorang menjadi khalifah. Yang tadi Mbak Alfian sampaikan 5R ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Tibraya bahwa seorang pemimpin itu dia harus mampu memberikan kebahagiaan dari apa yang dia pimpin. Dia harus aktif beraksi, nggak cuma ngomong aja. Dia harus sabar, harus ikhlas, dan dia juga tidak hanya mengikuti hawa nafsu tadi kata Mbak Alfian. Kita ini punya tanggung jawab loh teman-teman. Jangan nafsunya aja. Tanggung jawabnya juga harus dikembangkan dan diaplikasikan. Nah itu baru bisa dikatakan khalifah. Kalau enggak, kita bukan khalifah teman-teman. Nah oleh sebab itu
apa yang disampaikan Mbak Alfian ini sangat relevan dengan kajian Al-Quran, bahwa ada indikator-indikator tertentu ketika manusia bisa dikatakan sebagai khalifah. Nah, sekarang yang menarik dari sebuah disertasi saya, Mbak Alfian, ini disertasi suami saya, sorry. Dia menulis tentang ekoteologi dalam tafsir kontemporer, meneliti 10 tafsir ini. Jadi awalnya dulu saya mengembangkan ini waktu di Leiden, waktu presentasi di Leiden University, waktu itu baru sekitar berapa poin ya tentang hak asasi lingkungan, tapi akhirnya dikembangkan dalam disertasi suami saya, karena kami berdua senang-senang, sama-sama senang lingkungan. Nah, dia membagi 3 poin, Mbak Alfian dan teman-teman, tentang tadi, hak manusia terhadap lingkungan, kewajiban manusia terhadap lingkungan, dan hak asasi alam itu sendiri. Nah, dari mana kita bisa tahu manusia punya hak dalam menggunakan lingkungan? Nah, di sini dari isyarat Al-Quran tentang aktivitas Allah dalam mencipta alam raya. Nah, dalam mencipta alam raya ini bisa kita pahami, Allah kan mencipta sesuatu untuk manusia ya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, gitu kan. Allah yang menciptakan bagi kita semua yang ada di bumi ini. Nah, makanya di sini kata khalaqa yang Allah gunakan itu indikatornya atau isyarat sebagai hak manusia untuk menggunakan sumber daya alam. Jadi Allah menciptakan memang untuk manusia, maka kita berhak untuk menggunakan sumber daya alam. Ada juga kata ja'ala. Oh, tadi khalaqa maknanya Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada ya. Tadinya alam raya ini nggak ada, kemudian Allah menciptakan menjadi ada. Ada juga kata ja'ala. Allah mencipta sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Di situ menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Itu maknanya apa? Hak memodifikasi hasil bumi. Jadi apa yang sudah ada di bumi, maka bisa kita modifikasi, bisa kita kreatif, melakukan tindakan yang bisa membuat sesuatu itu tuh lebih bermakna ya. Misalnya apa namanya, batu kita pahat bisa menjadi sesuatu yang indah buat seni. Nah, itu namanya jala ya, teman-teman. Ada juga sona'a, kreativitas Allah dalam mencipta. Nah, ini adalah maknanya hak manusia dalam berkreativitas dengan sumber daya alam. Ada yang menarik lagi, watoro, ciptaan Allah yang tidak ada tandingannya. Ciptaan Allah nggak ada tandingannya, teman-teman. Maka ini apa maknanya? Ini adalah indikasi kita bisa mengeksplor ya bahan alam untuk memberi manfaat keselamatan hidup manusia dan lingkungan. Kalau bada'a, Allah mencipta dengan keindahan. Tidak ada yang tidak indah yang Allah ciptain ya, teman-teman. Maka itu adalah hak manusia menikmati. Nah, ini hak kita menikmati keindahan ciptaan Allah. Nah, sakhara. Nah, ini yang sering kita bahas ya, taskhir ya. Proses taskhir artinya Allah menundukkan makhluk ciptaannya agar bisa digunakan oleh manusia. Awalnya alam raya ini tidak mau tunduk, teman-teman. Tapi karena Allah menginginkan alam raya ini bisa digunakan manusia, maka Allah tundukkan apapun yang ada di bumi ini. Nah, apa namanya, air, angin, apapun itu bisa digunakan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, jadi manusia harus sadar, bukan manusia yang mengendalikan alam, tapi Allah yang mengendalikan alam agar bisa dimanfaatkan untuk manusia. Makanya kadang-kadang kita melihat sesuatu yang di luar kebiasaan ya.